Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan menerima amal ibadah kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita hari ini seharusnya adalah mengenai tata cara salat fardu atau salat 5 waktu. Harusnya tata cara salat, karena pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan mengenai salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, dan hal-hal yang terkait dengan salat. Sudah kita jelaskan. Hari ini harusnya tata cara salat. Namun karena akhir-akhir ini kaum muslimin di Palestina, khususnya di Gaza, mengalami perang ya, berhadapan dengan Yahudi. Maka ana ingin membahas fikih namanya qunut nazilah, namanya qunut nazilah. Qunut itu ada 3. Qunut ada berapa? Ada 3. Pertama, qunut apa? Qunut apa yang pertama? Qunut subuh. Qunut subuh ini dibaca setiap subuh. Ini pendapat siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat ada qunut di waktu subuh. Yang lainnya tidak menggunakan qunut subuh. Yang kedua, ada qunut namanya qunut kalau kita salat witir. Salat apa? Witir. Namanya qunut witir. Qunut witir. Qunut witir ini dibaca ketika kita salat witir. Boleh dibaca ketika salat witir sendiri, atau yang lebih kuat adalah dibaca di saat salat witir di bulan Ramadan, tarawih pada tanggal 16 sampai 30 Ramadan. Itu ada anjuran dibaca witir dibaca qunut setiap witir. Berapa Ramadan? Setengah terakhir, berarti 16. Itu namanya qunut apa? Qunut witir. Qunut witir dan qunut subuh hampir sama bacaannya. Qunut subuh yang diyakini oleh Imam Syafi'i bacanya adalah Allahumma hdina fi man hadait wa afina
fi man afait dan seterusnya. Kunut subuh itu, kunut witir juga itu. Kunut witir. Namun kunut witir ini lebih kuat pendalilannya daripada kunut subuh. Makanya kunut witir ini dipakai, yaitu ketika witir di bulan Ramadan, khususnya di Ramadan. Tanggal berapa tadi? 15, 16, 17, 18 sampai hari terakhir. Itu namanya kunut witir. Ada kunut yang ketiga namanya kunut nazilah. Kunut nazilah artinya adalah kunut yang dibaca ketika kaum muslimin diperangi oleh orang-orang kafir. Bukan kaum muslimin saling berantem antara muslim, enggak kalau itu. Ada muslim madhab A berantem dengan madhab B, terbunuh. Ini enggak usah kunut nazilah ini. Didoain aja supaya jangan bertengkar. Tapi kalau ada kaum muslimin mereka diperangi atau dibunuh ya oleh orang-orang kafir, maka disinilah perlu namanya kunut nazilah. Baik, kunut ada berapa? Ada 3. 1, kunut subuh. Ini pendapat siapa? Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i. Yang kedua, kunut apa? Witir. Kunut witir ini sepakat semuanya, nggak ada masalah. Imam Syafi'i dan lainnya semua meyakini kunut witir. Bahkan ulama-ulama selain Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis Anas, hadis kunut, Allahumma hdina fi man hadait, menurut ulama yang lain itu sebenarnya di witir yang paling tepat. Tapi itu pendapat semua ya. Menurut pendapat ulama yang lain, yang paling tepat adalah di saat witir, Allahumma hdina fi man hadait. Kemudian kunut yang ketiga adalah kunut nazilah. Apa kunut nazilah? Kunut yang dibaca ketika seorang kaum muslimin, bukan satu orang, kaum muslimin diperangi oleh orang kafir. Kalau sama muslim enggak. Nah, namanya nazilah. Nazilah itu bahasa Arab, artinya musibah. Kunut musibah. Kunut nazilah berarti kunut ketika ada musibah. Musibah yang sangat dianjurkan adalah ketika menimpa kaum muslimin diperangi oleh orang kafir. Nah, Nabi SAW melakukan kunut nazilah ini 2 kali di dalam hidup beliau SAW. Yang pertama, beliau melakukan kunut nazilah ketika kaum muslimin ditekan dan dilarang hijrah ke Madinah. Ya. Kaum muslimin ada yang berhasil hijrah, ada yang tidak berhasil hijrah. Ada yang hijrah namun di tengah-tengah jalan ditangkap. Ya. Jangankan para sahabat, Nabi saja ketika hijrah dikejar. Dibikin sayembara perlombaan, barang siapa yang berhasil menangkap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup atau mati, mendapatkan hadiah apa? 100 ekor unta. 100 ekor unta diberikan kepada orang yang berhasil menangkap Nabi. Bagaimana dengan selain Nabi? Sama, selain Nabi itu tidak ada hadiahnya. Tapi dijegat. Ada yang berhasil lari pergi ke Madinah, ada yang dijegat. Dijegat bagaimana? Sampai di tengah jalan misalnya, sudah keluar kota Makkah menuju Madinah, dicegat. Kemudian ditanya, kamu kalau mau pergi dari Makkah, serahkan harta kamu yang di tas. Mungkin di tas bawa dinar gitu ya, bawa mata uang, bawa harta apa yang bisa dia
bawa bekal itu diambil oleh orang-orang Quraisy. Kalau mau berangkat silakan serahkan hartamu yang ada di badanmu, terserah apapun yang ada serahkan, jam misalnya atau apalah yang berharga, serahkan semua baru boleh lewat begitu. Akhirnya tentu para sahabat milih mana? Milih balik atau milih nyerahkan hartanya? Hah? Ya, ini ada emas misalnya, emas yang bisa buat hidup 10 hari. Pilih mana Pak? Ya udah dah saya balik lagi. Jangan diambil tapi emasnya, saya balik lagi. Itu kita ya, kita. Kalau mereka enggak, ini ambil silakan, tapi saya boleh lewat, boleh lewat. Akhirnya mereka berangkat lewat. Seperti itu. Makanya orang-orang yang pergi hijrah itu disebut dalam Al-Quran fuqara, lil fuqara'il muhajirin. Mereka orang-orang muhajirin yang fakir, yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sendiri, fuqara. Kemudian kaum muslimin, ada juga yang ditahan, tidak bisa keluar, diikat kakinya, dikerangkeng tangannya, dikurung, tidak bisa keluar. Di antaranya Al-Walid ibnul Walid. Kemudian ada juga yang ditahan, tidak boleh berangkat, Salamah ibnu Hisham, Abbas bin Abi Rabi'ah dan lain sebagainya, yang tidak bisa berangkat pergi ke hijrah, ditekan pada posisi tertekan di Makkah. Nah, kemudian setelah kejadian ini atau saat kejadian penekanan ini kepada kaum muslimin yang tidak bisa hijrah, Nabi sudah sampai. Maka Nabi SAW di sini menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW melaksanakan qunut setelah ruku selama 1 bulan. 1 bulan. Jadi kita boleh menetapkan berapa lama, mau 1 bulan, mau 1 minggu, mau 5 hari, 3 hari, silahkan ditetapkan qunut. Nah, Nabi SAW menetapkan saat itu 1 bulan qunut nazilah. Beliau membaca Sami Allahu liman hamidah, biasa seperti kita, Sami Allahu liman hamidah. Kemudian beliau membaca, Ya Allah, Allahumma najjil Walida ibn al-Walid. Langsung masuk ke dalam doa qunut nazilah yang diminta apa? Selamatkan fulan, gitu langsung. Muliakan fulan, hancurkan fulan, begitu. Jadi langsung masuk ke dalam doa yang diminta saat itu untuk pertolongan untuk kaum muslimin, kekalahan untuk orang kafir. Langsung doanya. Jadi doa qunut nazilah itu bukan dengan doa Allahumma hdina, bukan. Allahumma hdina fiman hadait tadi dipakai, yang paling kuat dipakai saat witir. Sebagian ulama Imam Syafi'i memakainya saat subuh. Paham ya? Nah, untuk yang nazilah hadis-hadisnya menunjukkan, dan para ulama juga menjelaskan bahwa qunut nazilah ini doanya berbeda dengan qunut subuh atau witir. Ya, beda dengan qunut witir. Kalau qunut witir kita sudah tahu, Allahumma hadina fiman hadait, setelah itu boleh ditambah doa apapun setelah selesai Allahumma hadina fiman hadait. Sedangkan qunut nazilah langsung seperti Nabi SAW berkata, Allahumma anjil Walid ibn al-Walid, Allahumma najji Salamata ibn Hisham, Allahumma najji Ayyash ibn Abi Rabi'ah, Allahumma najjil mustad'afina minal mu'minin. Ya Allah, selamatkanlah Walid bin Walid, Salamah bin Hisham, Ayyash bin Abi Rabi'ah, disebut nama-namanya. Kemudian secara umum, ya Allah selamatkanlah orang-orang yang tertekan dari kaum muslimin secara umum. Al-mustad'afin, yaitu orang-orang yang tertekan dari kaum muslimin, minal mu'minin, dari golongan orang-orang yang beriman. Allahumma, baru kemudian Nabi mendoakan kekalahan kepada yang menekan, gitu ya. Pertama, keselamatan bagi kaum muslimin yang ditekan. Kemudian diakhiri dengan doa kekalahan, kesialan, gitu ya, doa keburukan terhadap mereka yang menekan. Nabi berdoa, Allahumma shdud wata'aka ala mudar. Mudar yakni Quraisy. Allahumma shdud wata'aka ala mudar. Ya Allah, kuatkan, keraskan siksamu, hukumanmu. Ya, kuatkan hukumanmu terhadap Mudar, terhadap orang-orang Quraisy yang menahan orang-orang Islam, yang menyiksa orang Islam yang tidak boleh hijrah. Allahumma ja'alha alaihim. Ya Allah, jadilah siksamu terhadap mereka
sinina kasini Yusuf. Jadikan siksa bagi mereka sebagaimana ujian yang kau berikan kepada kaum Nabi Yusuf alaihissalam. Apa ujiannya? Kepada kaum Nabi Yusuf apa? Apa yang terjadi pada kaum Nabi Yusuf? Pancaklik berapa lama? 7 tahun. Yani ya Allah, berilah pancaklik kepada mereka 7 tahun, yakni seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau pancaklik dialami oleh satu kaum, dia nggak akan bisa perang, Pak. Boro-boro perang, ya, susah minum. Jadi doanya seperti itu. Nabi mendoakan mereka keburukan, yaitu pancaklik seperti yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Bedanya Nabi Yusuf alaihissalam menghadapi pancaklik sudah dipersiapkan, jadi nggak ada masalah. 7 tahun, Pak, 7 tahun. Kalau ini kan mereka belum siap, belum ngerti bagaimana cara menghadapi 7 tahun pancaklik. Didoakan oleh Nabi SAW seperti itu. Kemudian itu yang pertama. Jadi Nabi kunut nazilah yang pertama mendoakan siapa? Orang-orang orang-orang Muslim yang tidak bisa hijrah, yang tertekan di mana? Di Makkah, nggak bisa hijrah. Itu pertama Nabi SAW melakukan kunut nazilah. Doanya seperti tadi, langsung menuju kaum muslimin dan orang-orang kafir yang melakukan keburukan. Al-hadis rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makanya ini menjadi rujukan bahwa kunut nazilah itu berlaku. Yang kedua, rujukan yang kedua adalah ketika pembunuhan para penghafal Quran di sebuah sumur atau bi'r, namanya bi'r Ma'unah atau sumur Ma'unah, sumur Ma'unah. Jadi ada kaum muslimin yang datang, ada orang-orang yang datang kepada Nabi mengaku Islam, Pak, bilangnya Islam. Sama kayak orang masuk sini, mu'allaf. Nih kartu mu'allaf. Mu'allaf. Panggil orang-orang kayak gitu. Mu'allaf. Ngapain kesini mu'allaf? Saya baru masuk Islam. Ya udah, kerja, apa susahnya? Tinggal kerja kok. Ya, saya minta bantuan. Gak ada bantuan buat mu'allaf. Atau misalnya ada lagi kasus sekarang, mau masuk Islam. Masuk Islamnya macam-macam. Masuk Islamnya banyak. Masjid sini masuk Islam. Pergi ke Masjid Jaksal masuk Islam. Jadi semua masjid dimasukin Islam buat minta uang zakat. Muskilah. Macam-macam zaman sekarang penipuan. Jadi kaum muslimin dulu juga ada penipuan, tapi caranya karena mereka bukan mau nyari duit, mau menghancurkan menghancurkan pasukan Nabi, mereka pura-pura minta guru Quran. Ya, minta guru Quran kepada Nabi. Dikirimlah berapa? 70 orang guru Quran. Pak, kalau guru Quran dulu itu beda dengan kita. Kalau kita guru Quran tidak apa-apa tidak hafal Quran karena ada mushaf. Dulu kalau guru Quran nggak ada mushaf, Pak. Mushaf itu zaman Nabi tidak dibukukan. Umar tidak dibukukan. Utsman baru dibukukan. Nabi, Abu Bakar, Umar tidak dibukukan. Terakhir dibukukan di zaman Utsman radhiyallahu anhu. Jadi zaman Nabi tidak dibukukan. Quran di mana? Di sini. Fi suduri al-muslimin. Quran itu ada di dalam hatinya kaum muslimin. Jadi ketika Nabi mengirim orang yang bisa ngajar Quran, itu semua hafal Quran begitu. Zaman dulu. Dikirimlah mereka guru-guru Quran. Jadi enggak sama dengan guru Quran sekarang. Aduh, Masya Allah. Guru Quran zaman dulu berangkat. Nah, ketika berangkat mereka ternyata belum sampai kampung mereka dibunuh dan disiksa dan dibunuh. Ada yang berhasil selamat satu orang melapor kepada Nabi SAW. Nah, sisanya terbunuh. Ya, yang terbunuh ini jumlahnya banyak dan mereka itu para penghafal Quran yang bisa ngajarin di Madinah juga perlu, di sekitar Madinah juga perlu. Tapi subhanallah mereka terbunuh. Tentu Nabi merasa sangat sedih. Kemudian Nabi SAW qunut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Anas, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qanata syahran yal'anu ri'lan wa dhakwan wa usayyatan asawallaha wa rasulah. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam qunut selama 1 bulan. Dalam 1 bulan itu Nabi qunut melaknat. Melaknat siapa? Atau mendoakan keburukan kepada suku Ri'lan, Dhakwan dan Usayyah. 3 suku yang membunuh kaum muslimin yang 70 orang tadi. Hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis Bukhari Muslim. Kemudian hadis yang kedua sama tapi dari sahabat yang berbeda.
yaitu Ibnu Abbas. Tadi Anas yang cerita, sekarang Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, berarti udah dua saksi. Satu tadi saksinya siapa? Anas bin Malik, satu Ibnu Abbas. Dua orang. Satu lagi Ibnu Abbas berkata, yang lainnya mungkin ngelihat tapi tidak menyampaikan gitu ya. Ya ini yang menyampaikan kita dua orang, yaitu radhiyallahu anhuma Anas wa Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran mutatabi'an fi adh-dhuhri wal 'ashri wal maghribi wal 'isya'i wa salati as-subhi fi duburi kulli salatin idh qala aw idza qala sami Allahu liman hamidah min ar-rak'atil akhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam qunut 1 bulan berturut-turut fi adh-dhuhri, di dalam salat, wal 'ashri wal maghrib wal isya was subh. Lengkap disebut oleh Ibnu Abbas 5 salat Nabi melakukan qunut. Ini memang agak aneh kalau nggak biasa, Pak. Kalau nggak biasa ini memang agak aneh. Kok zuhur ada qunut, kok asar ada qunut, maghrib ada qunut, isya ada qunut. Itulah fungsinya salat jamaah. Di antara salat jamaah itu belajar fiqih salat. Itu kata ulama ya. Orang yang salat jamaah di antaranya dia belajar fiqh salat. Contohnya apa belajar fiqh salat? Lo kok ada qunut zuhur? Ya ente belajar dulu. Gitu. Berarti ente belajar, oh ada ya qunut, namanya qunut nazilah. Gitu. Kok ada sujud sejadah? Ente belajar dulu, berarti ada sujud sejadah. Gitu. Jadi ada sujud sejadah. Kok ada sujud sahwi? Sujudnya balik-balik. Sujud sahwi berapa kali? Udah sujud, bangun lagi, sujud lagi. Ada orang yang nggak ngerti, ini ngapa sujudnya bolak-balik? Ya, itulah salat jamaah. Kita jadi bertanya, belajar, jadi tahu. Oh, ada namanya sujud tilawah atau sujud sahwi. Nah, ada juga qunut. Ini ada apa nih? Asar qunut, isya qunut. Oh, ternyata itu ada dalilnya, yaitu qunut disebut qunut nazilah. Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW melaksanakan qunut selama 1 bulan penuh, berturut-turut salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh pada setiap rakaat terakhir setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Beliau mendoakan keburukan atas suku Sulaim atau Ri'lin, Zakwan, Usayyah. Sedangkan para sahabat di belakang beliau mengaminkan, Allahumma amin, 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 amin. Nah, itu hadisnya riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadis ini hasan. Hadis ini hasan. Baik. Jadi ada 2 kejadian yang Nabi doa qunut nazilah. Apa yang pertama? Ketika kaum muslimin tidak bisa hijrah ditekan, Nabi doa dalam salat. Yang kedua, ketika kaum muslimin yang 70 orang itu guru Quran dibunuh, Nabi doa. Selama berapa lama? 1 bulan. Sekarang bagaimana sahabat? Setelah Nabi qunut, kita lihat sahabat qunut nggak mereka? Gitu kan? Qunut apa tadi? Nazilah. Imam Bukhari menjelaskan bahwa Abu Hurairah pernah mengajarkan sahabat tentang tata cara salat dan qunut nazilah. Jadi Abu Hurairah mengajarkan. Diriwayatkan dari Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala la uqarribanna salatan nabi sallallahu alaihi wasallam fakana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqnutu fi rak'atil akhirati min salati adh-dhuhri wal isya wa salati subhi ba'dama yaqulu sami Allahu liman hamidah fayad'u lil mu'minin wa yal'anul kuffar. Abu Hurairah nih sahabat sekarang, bukan Nabi lagi, Nabi sudah tadi. Sahabat radhiyallahu anhu berkata, kata Abu Hurairah, aku mencontohkan salat Nabi. Termasuk yang beliau contohkan saat itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qunut di rakaat terakhir, waktu itu salat zuhur, salat isya, salat subuh. Yang tidak apa nih? Zuhur siang, isya malam, subuh pagi. Jadi pagi, siang, malam. Yang tidak yang mana nih? Asar dan ulangi, subuh, zuhur, isya. Yang tidak yang mana? Asar wal, gak apa-apa. Asar dan maghrib tidak, misalnya tidak apa-apa. Nah, ini dilakukan oleh siapa? Abu Hurairah. Jadi beliau milih pagi-pagi, milih siang dan malam, 3.
subuh, zuhur, Aisyah. Jadi nanti kesimpulannya, boleh qunut nazilah ini boleh satu salat saja, subuh saja, boleh jahar saja, jahar. Berarti kalau jahar saja subuh, maghrib, isya boleh. Boleh juga pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam berarti tadi subuh, zuhur, isya. Boleh juga 5 waktu, itu tidak masalah, fleksibel berdasarkan hadis-hadis yang ada. Hadis ini yang tadi Abu Hurairah melakukan qunut pada sholat zuhur, isya dan subuh setelah ruku, yakni setelah sami Allahu liman hamidah, kemudian beliau mendoakan kaum mukminin dan melaknat kaum kafir. Berarti ini apa nih? Qunut apa ini? Ya, semua qunut yang isinya mendoakan kaum muslimin kemudian melaknat kaum kafir namanya qunut nazilah. Hadis riwayat Bukhari. Ini makalahnya sudah anak kasih Ustazuna Al-Karim, Ustaz Ali Imran, imamuna. Bisa Anda belum sempat ngeprint tadi, mohon maaf. Ada perkara jadi belum sempat ngeprint ini. Jadi bisa dibaca di sini. Yang pertama Abu Hurairah juga qunut. Yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qunut nazilah juga. Dari Abi Rafi' an Abi Rafi'in maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sallaitu khalfa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu faqanata ba'da ar-ruku'i wa rafa'a yadayhi wa jahara bid-du'a. Qala Qatadah wa kana al-Hasan yaf'alu mithla dhalik. Wa hadha an Umar radhiyallahu anhu sahih. Rawahu al-Bukhari. Rawahu al-Baihaqi. Abu Rafi' mantan budak Rasulullah, beliau berkata, aku salat di belakang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian beliau qunut setelah ruku dan mengangkat kedua tangannya dan mengeraskan doanya. Nah, ini hadis ini menjelaskan bahwa Umar qunut, kemudian diikuti oleh Hasan anaknya Ali, ya, Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hasan juga qunut. Kemudian Hasan bin Ali juga melakukan qunut. Ya, tadi sudah disebutkan. Kemudian yang keempat, Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib juga qunut. Asy-Sya'bi, ya, an Sya'bi qala. Sya'bi adalah tabi'i. Beliau berkata, lamma qanata Ali qunut di salat subuh. Lamma qanata Ali fi salati subuh. Angkaran nasu dzalik. Manusia saat itu tidak suka ada qunut subuh. Tapi Ali menjawab, qala Ali, innamastansarna ala aduwina. Yang saya baca itu qunut nazilah, gitu. Yang saya baca, saya lakukan qunut ini adalah untuk mendoakan kaum muslimin, seperti itu. Jadi Ali di kisah ini, Ali qunutnya subuh saja. Qunut nazilahnya subuh saja. Kemudian beliau dicela, diingkari, beliau mengatakan, saya qunut untuk mendoakan istansarna ala aduwina, mendoakan kaum muslimin dari musuh-musuhnya. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi, oleh Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Ibnu Abbas juga melakukan qunut. Kata Ibnu Abbas dari Abu Raja al-Utaridi, tabi'in, beliau berkata, shalla bina Ibnu Abbas salat al-ghadat. Ibnu Abbas salat subuh bersama kami fi imaratihi, ketika beliau menjadi gubernur, fi imaratihi alal Basrah, ketika beliau menjadi gubernur Basrah. Faqanata qabla ruku, beliau qunut sebelum ruku. Kalau beliau beda lagi, qunutnya sebelum ruku. Jadi qunut boleh dua, boleh sebelum ruku, berarti setelah baca ayat, selesai ayat qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, qunut Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, boleh gitu. Ini yang dilakukan Ibnu Abbas, ya. Tapi yang lebih kuat pendapatnya adalah setelah sami Allahu liman hamidah. Kemudian juga perkataan para ulama. Para ulama di sini Imam Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, wa qala Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani wa yu'khadhu min al-akhbar annahu sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnut illa fin nawazil.
Ya, berdasarkan hadis-hadis yang ada, Nabi tidak kunut kecuali di kunut nazilah. Ini Imam Ibnu Hajar menguatkan kunut nazilah. Menguatkan kunut nazilah. Kemudian Ibnu Humam. Al-Imam Ibnu Humam berkata juga, kata beliau dengan dalil-dalil yang di atas bahwa kunut nazilah berlanjut dan tidak dihapus. Berarti ada kunut nazilah. Ya, kunut nazilah ada dan tidak dihapus karena dilakukan oleh Umar dan Ali radhiyallahu anhu. Baik, kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan disyariatkan kunut saat terjadi nazilah. Yushra' an yaqnuta 'inda an-nawazil. Disyariatkan untuk kunut ketika terjadi musibah. Yad'u lil mu'minin wa yad'u 'alal kuffar fil fajri wa ghairiha minas salawat, yaitu mendoakan kaum muslimin dan mendoakan kehancuran kepada kaum kafir baik di salat subuh atau salat fardu lainnya. Wa hakadza kana Umar yaqnut, demikianlah Umar juga yaqnut. Umar juga qunut nazilah lamma haraban nasara bidu'aihi alladhi fihi Allahumma al'an kafarat ahlil kitab. Ketika Umar memerangi orang-orang Nasrani, Umar berdoa dalam qunutnya, Allahumma al'an kafarat ahlil kitab. Ya Allah, laknatlah orang-orang kafir dari golongan ahli kitab. Wa kadzalika Ali radhiyallahu anhu juga qunut lamma haraba qauman qanata yadu alaihim. Nah, benar yang tadi. Ali qunut di subuh tadi. Umar tadi qunutnya Umar radhiyallahu anhu tidak disebut salat apa. Kalau Ali di subuh radhiyallahu anhu. Ketika salat subuh Ali qunut dan beliau mengatakan qunutnya apa? Mendoakan keburukan untuk musuh-musuh Islam yang sedang memerangi Islam. Kayak sekarang nih, ketika masih berjalan peperangan, berdoa. Bisa terserah mau 3 hari, 5 hari, 7 hari, seminggu, sebagai bentuk ukhuwah, persaudaraan kita terhadap kaum muslimin yang diperangi. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau berkata, wa kana hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam al-qunut fin nawazil khasatan. Di antara sunnah Nabi adalah qunut di saat adanya nawazil, adanya musibah khasatan, secara khusus. Wa tarkuhu inda adamiha. Ketika selesai musibah itu, Nabi tinggalkan kunut itu. Nah, itu yang menurut Ibnul Qayyim rahimahullah. Sudah ya, berarti pendalilan kunut nazilah secara pendalilan dan perbuatan dari sahabat dan perkataan ulama cukup kuat. Artinya jika seseorang kaum muslimin melakukan, tidak ada masalah, boleh. Di antaranya yang sudah melakukan di Masjid Al-Ikhwan. Ini kalau antum besok sholat subuh, coba aja di sana subuh ada qunut. Kemudian maghrib seperti tadi mereka qunut. Isya mereka qunut. Zuhur, asar tidak. Mereka takut kalau zuhur, asar qunut nanti jamaahnya bingung. Ya memang begitulah. Jadi kadang kita bukannya nggak mau qunut, tapi takut salah paham gitu. Ya mungkin perlu difahamkan dulu. Nah, bagaimana makmum? Makmum mengaminkan, jangan diam Syekh. Kalau ada qunut, amin, amin, amin. Tinggal ngucapin amin. Boleh angkat tangan? Boleh. Tidak angkat tangan juga boleh. Nggak ada masalah itu. Angkat tangan dan tidak angkat tangan boleh. Amin, amin. Atau amin, amin, amin. Yang penting ucapkan amin. Ya, jadi kalau orang nggak angkat tangan, jangan suuzon. Agak qunut nih dia. Enggak, dia lagi amin Syekh. Dia lagi ngamin, nanti nggak tahu aja amin, amin. Ya jadi nggak perlu angkat tangan, atau nggak wajib angkat tangan itu. Boleh angkat tangan silakan. Tidak termasuk anjuran khusus harus angkat tangan. Tidak, boleh angkat tangan, boleh tidak, gitu aja. Tenang aja, itu nggak ada masalah. Yang penting mengucapkan amin. Yang tidak boleh dilakukan atau yang tidak perlu dilakukan adalah mengusap. Jadi misalnya udah selesai, iya gini. Ini jadi tambahan, jadi gerakan tambahan. Amin, amin. Nah ini nggak perlu ini. Indonesia. Kemudian kalau kita qunut salat zuhur dan asar,
Kalau kita kunut nazilah salat zuhur dan asar, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi beliau Syafi'i, orang mazhab Syafi'i. Kata beliau, hadis qunutun nabi, hadis qunutin nabi hina qutilal qurra radhiyallahu anhum yaqtadi annahu kana yajharu bihi fi jami'is salawat. Kata beliau, kan tadi ada hadis menjelaskan Nabi qunut di zuhur di 5 waktu, ya. Apa tadi? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kata Imam Nawawi, beliau juga kemungkinan, menurut beliau, kemungkinan besar ketika Nabi qunut di subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kemungkinan di subuh suaranya kedengeran nggak? Qunutnya kedengeran nggak? Ya. Maghrib, isya, kata Imam Nawawi, kemungkinan di zuhur dan asar juga kedengeran. Menurut siapa? Itu pendapat beliau. Menurut beliau, kemungkinan zuhur asar juga kedengeran. Karena kalau imam qunut begini, makmum ngapain? Kata makmum, subhanallah, subhanallah. Jadi, walaupun zuhur asar perlu ada suara supaya yang belakang tahu lagi qunut, bukan lagi pingsan, bukan lagi tidur, bukan lagi lama gitu, bingung, ya. Imam begini aja depan. Nah, lo belakang subhanallah, yang dari belakang subhanallah. Ya, jadi itulah kenapa zuhur asar juga dikencangkan. Ya. Dikencangkan. Baik. Bagaimana doa qunut nazilah? Doa qunut nazilah yang simpel saja tadi, mendoakan kaum muslimin kemenangan, mendoakan orang-orang kafir kekalahan. Udah itu aja. Bagaimana dengan sholat Jumat? Nah, untuk sholat Jumat justru pendalilan yang kuat nih, yang kuat, walaupun boleh sholat Jumat qunut boleh, tapi pendalilan yang kuat justru di sholat Jumat Nabi tidak melakukannya gitu. Karena yang tadi sholatnya disebutkan zuhur, asar, maghrib, isya. Jumat tidak ada dalil khusus kata ya. Tidak ada sebuah dalil yang menyebutkan Nabi di Jumat juga qunut. Makanya masalah qunut di Jumat ini ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Gak apa-apa, gak ada masalah. Barang siapa yang qunut Jumat ada qunut nazilah, gak ada masalah. Tapi yang lebih kuat adalah untuk Jumat doanya itu bukan di qunut nazilah, tapi doa ketika imam khatib di situ disampaikannya gitu. Itu pendapat yang kuat. Untuk Jumat disampaikannya ketika doa sebelum khatib turun mimbar. Nah, itu disampaikannya gitu ya. Tapi kalau 2 kali di mimbar disampaikan, qunut juga dibaca, itu tidak masalah. Tetapi yang lebih kuat Jumat tidak ada qunut nazilah. Nah, silakan selesai sampai sini. Pada pertanyaan? Kalau madhabnya Syafi'i gabung silakan saja. Barang siapa yang bermadhab Syafi'i berarti Allahumma hdina fiman hadait dulu. Baru habis itu nazilah. Allahumma ansur al-muslimin. Allahumma a'izzal Islam. Silakan kalau yang bermazhab itu. Yang mengamalkan itu silakan. Di masjid ini tergantung pengurusnya lah, terserah pengurusnya. Ya. Lanjut, ada pertanyaan lagi? Kenapa di sini nggak ada? Ya itu terserah masjidnya. Di sini tidak ada qunut subuh sejak zaman rahimahullah Ustaz Rizal Lubis. Semua tergantung pengurusnya. Ustaz Arifandi ntar yang jawab. Di kamera ya Ustaz Arifandi. Baik, terima kasih. Wallahu alam. Mari sama-sama kita tutup acara kita ini, pengajian kita dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.